Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Prastiwiningsih, guru fikih di Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Bolaang Mongondo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 program studi fikih di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk materi talak kelas 11 dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Ini merupakan syarat untuk uji kinerja pada PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Lemas sekali nih, baru jam segini sudah lemas sekali. Ini mau cek semangatnya dulu ya, biar tambah semangat sebelum kita belajar. Gimana kalau cek semangat? Kalau jawab selamat pagi, jawabannya apa? Pagi, luar biasa, tetap semangat. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, Umi cek lagi ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Sudah siap belajar hari ini? Siap betul? Siap ya. Kalau sudah siap betul-betul, silahkan cek bagian kanan dan kirinya, apakah sudah ada sampah? Maksudnya apakah masih ada sampah atau tidak? Kalau ada, tolong dibersihkan dulu. Kita pastikan semuanya bertara, bersih, tertib, teratur, dan rapi. Tolong dibuang ya kalau ada sampah ya. Baik. Sudah? Kalau begitu, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Doanya silakan dipimpin oleh ketua kelas. Rama, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan wa zayyidna bil ilmi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai kita berdoa, saatnya Umi akan cek kehadiran kelas 11 APHP 1. Mana ya? 11 APHP 1. Jauhnya. Dari 16 orang ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Safwan ya. Masih sakit ya? Oh, sakit. Safwan. Lainnya berarti sehat. Alhamdulillah ya. Kalau ada di sini berarti sehat-sehat lah. Ya kan? Kita sudah akan siap mulai pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum masuk pembelajaran inti pada hari ini, alangkah lebih baik ya kalau kita
Mengingat materi-materi sebelumnya yang sempat kita praktek pada waktu lalu itu loh ya. Apa materi kita sebelumnya? Pernikahan. Ada yang masih ingat apa itu pernikahan? Masya Allah, lengkap sekali ya. Yang lainnya apa, Jandri? Pernikahan itu apa? Pertemuan antara pasangan laki-laki dan perempuan. Oke. Tujuan pernikahan kemarin apa sih? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya lebih afdol, supaya lebih menarik persepsi kita pada pagi hari ini, Umi akan mengajak anak-anakku sekalian untuk mengingat materi sebelumnya tapi pakai games. Ya, pakai games. Sebentar. Nama gamesnya Flicker. Oke, ini Umi akan bagikan QR code atau barcode ya. Ini yang sesuai, ada identitas kalian di dalamnya. Ini sesuai dengan nomor urut absen kalian. Yang pertama siapa? Ada Leo, silakan. Ada Leo. Habis itu siapa lagi? Adila. Terus lanjut, next. Hafalkan nomor absennya. Lanjut, langsung maju-maju. Oke, semuanya sudah dapat kertas? Udah ya? Nah, apa sih fungsi dari kertas itu? Coba kalian perhatikan. Di situ ada huruf ya, A, B, C, D. Ya, sebelumnya ada guru yang sudah pernah pakai ini? Belum ya? Berarti ini pertama kali. A, B, C, D. Itu menandakan kunci jawabannya. Jawaban apa? Jadi nanti Umi hanya akan scan jawaban kalian. Tugas kalian apa? Menunjukkan kertas itu ke depan. Kemudian jawaban yang kalian pilih pastikan hurufnya yang ada di atas. Kalau misalkan nih, Jandri, Umi boleh pinjam nggak punya Safan deh? Oh, Umi jawabannya C, jadi yang huruf C yang ada di atas. Kalau misalkan jawabannya saya A, berarti A yang ada di atas. Oke? Setelah Umi akan scan, tolong langsung ditutup jawabannya supaya nggak ke-scan 2 kali. Oke? Kita. Oke. Udah muncul? Oke. Siapakah yang berhak menjadi wali dalam akad nikah seorang perempuan? Sudah? Ready for scan. Oke. Fatika, Alfrienka, Fatima, Putri udah. Raffi, Ezra angkat. Oke. Afgan, Jendri, Fadil. 15 orang udah. Keren kan? Kita lihat jawabannya apa. Gitu nih. Ya Allah, masih ada 2 orang yang jawab suami, ada 1 orang yang jawab teman dekat keluarga. Yang benar apa? Wali itu hanyalah laki-laki dari pihak ayah. Kan di sini ada ayah, jadi pilihnya ya ayah dong. Sekarang, mau lihat yang salah siapa tuh? Ada Fadil, Raffi, sama Adelio. Pertanyaan terakhir. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai 5, 4, 3, 2, 1. Ready for scan? Ayo. Gimana? Udah yang cocok udah. Angkat semua. Fadil, Prama,
Adelio, Ezra, Putri, Fatima, Alfrianka, Fatika. Oke, Feby belum? Feby, kalian? Jendri, satu lagi, Fadil? Tinggal Afgan belum? Oh, Afgan. Afgan. Sudah 15 orang, kita reveal answer-nya. Ya, di pertanyaan yang terakhir ini ada 15 orang yang jawab benar. Berarti semuanya jawab benar. Oke. Jadi ini adalah apa ya namanya? Materi pernikahan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar materi yang baru yang masih ada kaitannya tentunya dengan materi sebelumnya. Apa kira-kira? Materi apa? Wow. Kok udah terima kasih aja? Nah, apa nih? Talak. Semua udah sering dengar ya, talak ya di kehidupan sehari-hari ya? Udah ya. Talak itu istilah lainnya apa sih? Divorce. Apa? Cerai. Pisah. Itu kan? Kira-kira kenapa sih kok kita harus belajar talak tuh ya? Kenapa kira-kira? Supaya apa, Alfrianka? Supaya tahu. Oke deh. Tapi bukan berencana untuk ditalak loh ya. Nah, kita simak dulu video berikut ini. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Kementerian Agama mengusulkan revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menambahkan bab khusus mengenai pelestarian rumah tangga. Menurut Menteri Agama, tingginya tingkat perceraian di Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Kementerian Agama menyoroti tingginya tingkat perceraian di tanah air. Menteri Agama, Nazaruddin Umar menilai, kondisi tersebut menjadi sinyal ketahanan rumah tangga perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, keutuhan perkawinan juga merupakan investasi masa depan bangsa. Menurut Menteri Agama, mediasi diperlukan sebagai langkah mencegah perceraian, di antaranya dengan melibatkan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan BP4. Apa itu fungsinya BP4? Sebelum terjadi perceraian, hakim ayo masuk di konsultasi dulu dengan BP4. BP4 di sini kita sudah siap orangnya. Pusatnya di kantornya di Istiqlal ya kan. Jangan bercerai kasihan anak-anakmu. Itu pada umumnya kita nasihat itu batal untuk cerai. Menteri Agama juga menyatakan perlu merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan menambahkan bab khusus mengenai pelestarian rumah tangga. Tim TV One mengabarkan. Ya. Tadi tuh sampai Menteri Agama memberikan sorotan kan ya, bahwa angka perceraian itu semakin tinggi, meningkat. Kira-kira berapa sih banyaknya? Belum tahu. Nah, kok sampai ini ya, pemerintah itu menganggap ini sesuatu yang penting. Coba kalau kita perhatikan grafik ini. Trennya gimana nih trennya? Kalau pernikahan gimana trennya? Trennya cenderung menurun. Kalau perceraian? Meningkat ya. Jadi dari tahun 2020 sampai 2024, tren pernikahan dan perceraian itu berbanding terbalik. Bahkan di tahun 2024, coba kalau kita lihat data, ada 1.478.424 pernikahan. Dan
Ada di tahun yang sama 466.359 perceraian. Ya, jadi kurang lebih nih 400 ribunya nih menyisakan 1 juta aja yang masih menikah, yang masih langgeng hubungannya. Sisanya kenapa kok bisa sampai sebanyak itu angka perceraian? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Kita akan mencari solusi bersama-sama. Kira-kira bagaimana sih supaya perceraian itu tidak semakin tinggi setiap waktu. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi pengertian, hukum, dan macam-macam talak yang ini Umi spesifikkan menjadi talak rajai, bain sughra maupun bain kubra. Yang kedua, dari pembelajaran hari ini diharapkan anak-anakku mampu mengidentifikasi penyebab dari talak pada soal cerita yang nanti akan disajikan. Jadi nanti ada ilustrasi kasus ya. Yang ketiga, bagaimana cara memilih solusi Islami yang tepat untuk mencegah sebuah perceraian. Untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan atau menerapkan model pembelajaran problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Anak-anakku nanti akan diberikan masalah dan di akhirnya akan mendapatkan solusi. Untuk penilaian hari ini ada 4, yaitu ada penilaian kerjasama kelompok, kreativitas kemandirian, kemudian ada penilaian berdasarkan LKPD, hasil karya yang akan kalian hasilkan nanti, dan di bagian akhir nanti akan ada kuis penutup. Untuk itu, supaya kita bisa menjalani pembelajaran hari ini, tentu kita harus kenal dulu ya masalahnya apa ya. Coba, kalau dibaca judulnya apa nih? Jadi masalah kita hari ini yaitu ketika rumah tidak lagi menjadi surga. Kan seringnya kita dengarkan baiti jannati, rumahku tuh surgaku. Maksudnya kenapa? Kan ada orang-orang yang tersayang di dalamnya. Nah, sekarang timbul masalah nih. Timbul masalah. Kok sekarang ada sih rumah tapi nggak lagi jadi surga di dalamnya. Nih, jadi ada di sebuah desa kecil tinggallah pasangan suami istri bernama Arif dan Salsabila. Mereka telah menikah selama 6 tahun dan dikaruniai 2 anak. Di awal pernikahan, rumah tangga mereka tampak harmonis dan penuh kasih sayang. Namun seiring waktu, persoalan muncul, masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, dan campur tangan pihak keluarga mulai mengusik keharmonisan mereka. Setiap persoalan yang muncul selalu berakhir dengan pertengkaran. Arif yang mulai kehilangan kesabaran, sering mengucapkan kata-kata cerai saat emosi memuncak. Salsabila pun merasa tidak dihargai dan makin sering mengadu pada orang tuanya. Akhirnya apa? Akhirnya dengan hati berat, Arif menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa memahami benar akibatnya di dalam pandangan Islam. Setelah perceraian, anak-anak mereka lah yang jadi korban. Mereka bingung kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya secara utuh. Arif dan Salsabila pun menyesal, menyadari bahwa talak yang dijatuhkan karena emosi sesaat telah menghancurkan kebahagiaan keluarga mereka. Ini masalah ya? Masalah. Nah, sekarang tugas anak-anakku membantu Arif dan Salsabila yang lain yang mungkin akan terjadi di luar sana. Bagaimana supaya tidak mengalami permasalahan yang sama. Oleh karena itu, untuk bisa mengikuti pembelajaran kita, silakan anak-anakku duduk secara berkelompok sesuai kelompok tersebaya. Supaya bisa dibagi tugas di bagian akhir pembelajaran.
Nama apa? Nama panggilan aja ya. Sumber belajarnya ada di sana, materi belajarnya kalian bisa akses lewat. Selamat datang di pembelajaran fikih kelas 11 materi talak bersama Umi Yuni. Ada satu hal yang halal tapi paling dibenci oleh Allah. Itulah talak. Apa itu talak? Talak adalah pelepasan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan lafaz tertentu. Hukum asal talak itu mubah, tapi bukan tanpa batas. Syariat menetapkan aturan agar talak tak jadi pelampiasan emosi. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229, artinya talak itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik. Talak bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Syariat menilai dari sebab, akibat, dan niat yang melatar belakanginya. Ada 2 macam talak dalam fikih, talak roja'i dan talak bain. Talak roja'i yaitu talak yang masih bisa dirujuk selama masa iddah, dan talak bain, talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru, bahkan harus menikah dengan pria lain dulu jika sudah talak 3. Bain sendiri terbagi menjadi bain sugra dan bain kubro. Talak tak hanya memisahkan 2 insan, ia meninggalkan dampak bagi anak-anak, keluarga besar, bahkan masa depan. Luka emosional juga tak selalu pulih dengan waktu yang cepat. Dia butuh waktu yang panjang. Talak adalah hak, tapi bukan untuk disalahgunakan. Gunakan iman, bukan emosi. Jika suatu hari harus berpisah, maka berpisahlah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Ya, waktunya 20 menit. Iya, kayak talak roja'i itu apa? Ini talak yang masih bisa Ini kita bagian ini fathah. Mana galerinya? Dan keputusan. Oke, contoh ya. Baik, anak-anak sekalian, sudah selesai LKPD-nya sama proyek kanvanya? Pembelajaran berikutnya kita akan melakukan sesi presentasi. Jadi masing-masing kelompok nanti akan maju ke depan. Untuk presentator pertama saya persilahkan dari kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menceritakan kembali diskusi kami tentang 5 tips itu mencegah perceraian dalam keluarga muslim. Ya, baik teman-teman sekalian, yang selanjutnya itu kerjasama dalam segi finansial. Kerjasama dalam segi finansial tidak dimaksudkan untuk keduanya harus memiliki penghasilan. Bisa salah satunya memiliki penghasilan, tapi yang satunya bekerja sama dengan memanfaatkan penghasilan itu dengan baik. Karena finansial merupakan hal yang penting dalam membangun keluarga itu. Ya, ada 5 tips gitu dari kelompok 2 yang semula tidak terpikirkan. Oh, ternyata kita perlu kerjasama finansial, itu juga penting. Urusan pribadi itu juga penting ya. Jadi kita harus mampu memilah mana yang bisa diceritakan dan mana yang tidak boleh diceritakan. Jadi kita harus pandai-pandai jelas supaya hubungan kita langgeng dan harmonis selalu. Baik, ada yang mau memberi komentar? Ya, pas. Udah pas? Pas, cakep
Cakep ya? Cakep. Berikutnya saya persilakan kepada kelompok 4. Dan terakhirnya, bantu dengan iman dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau hubungan rumah tangga itu tidak direstui atau tidak diridhoi oleh Allah, bagaimana akan romantis ya, Dan harmonis. Jadi intinya jangan lepas-lepas berdoa kepada Allah agar Allah selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, di kelompok 4 ini dapat insight baru ya. Ternyata selain menjaga hubungan insaniah, jadi antara suami dan istri, tapi juga harus konektivitas dengan yang punya cinta itu siapa sih? Allah. Jangan dilupain ya. Jadi udah sibuk-sibuk membangun hubungan suami istri, ternyata Tuhannya dilupakan, Allahnya ditinggalkan. Itu juga tidak benar. Makanya penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah dari perceraian. Yang berikutnya saya persilakan kelompok 1. Berikutnya, nah yang ketiga itu adalah saling memahami dan menghargai perbedaan. Intinya ketika kita sudah terikat dalam suatu pernikahan yaitu suami istri, kita harus saling memahami pasangannya masing-masing. Kayak misalnya, kan sebelum menikah itu pasti mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Istri misalnya egois, suami harus mengerti dong. Baru istri juga tidak boleh terus-terusan egois karena kan pernikahan itu kan dijalin dengan pasangan juga bukan diri sendiri, jadi tidak boleh egois dalam hubungan rumah tangga. Kelompok yang pertama ini ada combine juga, tapi yang saya perhatikan komunikasi ini memang dari pertama tadi menjadi salah satu yang disoroti ya. Karena banyak salah satu penyebab perceraian itu karena apa? Komunikasi. Rusaknya komunikasi. Berikutnya yang terakhir, saya persilakan kelompok 3 yang menghindari pertengkaran. Karena pertengkaran ini bukanlah hal yang sepele dalam rumah tangga. Ketika suatu hubungan dalam keluarga itu mendapatkan atau terjadi pertengkaran, maka tugas dari suami istri itu mencari solusinya, bukan malah berakhir dengan mengeluarkan kata-kata cerai atau talak. Di kelompok terakhir ini juga ada salah satu poin yang penting ya. Jadi ada nilai-nilai toleransi, ada kemiripan juga dengan kelompok sebelumnya. Penting juga menekankan rasa toleransi dalam berumah tangga. Karena apa? Semuanya lahir dari background keluarga yang tidak sama, berbeda gitu. Kalau bisa disimpulkan, apa sih salah kita? Apa? Memutus hubungan pernikahan secara makruh. secara sah. Secara general, talak itu banyak ya sebenarnya, ada talak 1, 2, 3. Tapi dalam pembelajaran ini Umi ingin spesifikkan menjadi talak rajai dan talak bain ya, dimana talak rajai maksudnya adalah talak yang masih bisa dirujuk, jadi masih bisa kembali ya, tanpa ada pernikahan baru, tanpa ada akad baru, mahar baru, jadi masih boleh kembali. Jadi solusi yang paling ampuh untuk mengatasi masalah perceraian tersebut adalah apa? Adanya tarbiyah pada keluarga-keluarga kaum muslimin. Juga harus ada solusi yang mendamaikan perselisihan antara keduanya, karena mendamaikan yang berselisih itu juga termasuk ibadah yang luar biasa. Makanya talak itu jadi solusi paling terakhir sekali kalau udah nggak bisa.
yang lain-lain. Nggak dinasehati udah nggak bisa, dimediasi udah nggak bisa, mungkin bisa ranjang udah nggak membuat jerah, ya, udah nggak ditemukan solusi. Maka solusi terakhir itu talak. Jadi dia bukan solusi pertama, tapi solusi paling terakhir. Dimediasi dulu. Makanya kita simak pesan dari Ustaz. Kami ingatkan tentang sebab perceraian juga di sini. Yang jelas ada beberapa sebab, diantaranya misalnya memakai media sosial, ya. Kemudian ada KDRT, ada karena miras, ya. Jalan keluarnya di sini kembali kepada agama. Itu yang jadi solusi dalam hal ini. Dan ingat, wasulhu khair, damai itu tetap lebih baik. Untuk itu, sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran kita hari ini, Umi akan tutup dengan kuis. Tapi kuisnya sekarang pakai kertas. Langsung dijawab. Baik, soal evaluasinya tadi sudah semua ya? Sudah. Sudah dikumpul. Untuk itu, Umi ingin mengajak kalian di sesi terakhir ini mau merefleksikan. Bukan kuis, hanya refleksi. Kira-kira hari ini kalian dapat apa sih dari pembelajaran ini? Ya. Oke, jadi inilah pembelajaran kita pada hari ini melalui model problem based learning. Jadi kita memecahkan masalah dan menghasilkan solusi. Alhamdulillah. Tentu saja semoga materi hari ini membawa manfaat bagi diri sendiri maupun bagi keluarga kalian di masa yang akan datang. Terima kasih untuk antusiasnya di pembelajaran fikih hari ini. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.